Mengapa satu ayat bisa menghasilkan puluhan tafsir? Mengapa umat Islam yang berpegang pada Quran dan hadis justru terpecah dalam mazhab, firqah, aliran-aliran, dan golongan? Siapa sebenarnya yang berhak menafsirkan agama? Apakah ulama, mazhab, atau ada dimensi lain yang lebih tinggi dari semua itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang mengampu tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang krusial dalam dunia keagamaan. Siapa sebenarnya pemegang otoritas atas tafsir teks agama? Seluruh umat Islam sepakat bahwa sumber primer agama adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, penafsiran atas keduanya melahirkan berbagai produk keilmuan dan mazhab-mazhab, dan pada akhirnya umat terpecah dalam firqah-firqah, aliran-aliran, dan golongan-golongan. Mari kita coba elaborasi satu persatu atas penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis dan implementasinya dalam masyarakat. Pemirsa, agar pemahaman kita komprehensif, ada baiknya saya sampaikan kronologis tentang elaborasi agama dalam perspektif tekstualnya. Bahwa setelah Nabi Muhammad menerima pewahyuan dan kemudian beliau wafat, maka yang dilakukan sahabat adalah menyusun Al-Quran, dan hal ini terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Selanjutnya, setelah Al-Quran tersusun, seiring dengan dinamika yang berkembang pada masa itu, maka lahirlah mazhab-mazhab. Dan sebagaimana kita tahu, ada 4 mazhab besar dalam perspektif Sunni. Kemudian setelah masa pemazhaban dilanjutkan dengan penyusunan hadis-hadis, dan setelah itu lahirlah aliran-aliran akidah, dan kemudian bersamaan dengan hal tersebut disusul pula dengan penyusunan tafsir atas Al-Quran. Jadi secara sederhananya seperti itu. Dalam penyusunan mazhab, sesungguhnya kita mengenal ada 5 imam besar yang menyusun mazhab sebagai fondasi dalam pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah Imam Ja'far As-Siddiq. Beliau adalah guru dari para guru imam mazhab. Beliau guru dari Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Namun pada saat ini beliau nyaris dilupakan oleh umat karena Imam Ja'far merupakan salah satu imam 12 dalam keyakinan Syiah. Oleh karena itu, walaupun beliau adalah guru para imam di aliran Sunni, tetapi nama beliau terlupakan. Sehingga kita lebih familiar dengan penyebutan 4 mazhab. Kemudian berikutnya adalah Imam Maliki. Imam Maliki dikenal juga sebagai bapaknya kota Madinah, karena mazhab yang beliau susun lebih banyak mengadopsi tata cara beribadah para penduduk Madinah di kala itu. Dan kemudian ada Imam Abu Hanifah. Beliau adalah peletak dasar cara menyusun fikih mazhab sebagaimana yang kita baca saat ini.
Seluruh imam-imam mazhab berikutnya, pola pemikirannya mengikuti tata cara yang disusun oleh Abu Hanifah. Namun demikian, secara substansi, beliau mempunyai pemikiran yang khas. Beliau adalah imam mazhab yang sangat rasional. Selanjutnya yaitu Imam Syafi'i. Beliau sangat terkenal dengan kehati-hatiannya. Bahkan dalam menyusun mazhab ini, beliau mempunyai 2 kitab. Artinya, tulisan yang terdahulu direvisi dengan tulisan yang berikutnya. Dari sini saja sudah terlihat, satu orang pun berpindah tempat, berpindah waktu, berpindah pula cara pandangnya. Inilah yang akan menjadi concern kita, menjadi fokus bahasan kita. Dan selanjutnya ada Imam Ibnu Hambal. Beliau terkenal sebagai imam mazhab yang sangat tekstual. Saking tekstualnya, banyak ulama berpendapat bahwa Imam Hambal adalah penulis hadis, bukan penyusun mazhab atau fikih. Dari sini pula kita dapat melihat, ternyata untuk menentukan identitas seorang pun kita perlu sudut pandang, perlu perspektif. Betapa dinamisnya sudut pandang di alam realitas ini. Pasca berakhirnya penyusunan mazhab dilanjutkan dengan penyusunan hadis. Ada banyak ulama penyusun hadis, namun yang patut kita cermati antara ini yaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Kemudian ternyata dalam menulis hadis pun kita mengenal berbagai klasifikasi. Ada yang klasifikasinya sahih, kemudian ada lagi yang sejenisnya yaitu mutawatir, di mana tidak ada perbedaan dalam sebuah hadis. Ada lagi sifatnya hasan dan dhaif yang lemah sampai kepada hadis yang maudhu, yang palsu. Artinya dalam perspektif hadis pun ternyata berkelas-kelas. Dan apabila kita cermati dari sisi penulisnya, kebanyakan ulama sepakat bahwa yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim itulah yang paling sahih. Dan sekali lagi, itu kesepakatan para manusia di muka bumi ini. Kemudian berikutnya, setelah era penyusunan hadis, maka lahirlah aliran-aliran akidah. Perbedaan aliran akidah menjadi isu besar tatkala dinasti Abbasiyah menjadi penguasa, yang kala itu ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat melalui Baitul Hikmah, dan konsekuensi dari hal tersebut lahirlah aliran Mu'tazilah yang merupakan representasi dari aliran Qadariyah. Aliran ini menganggap Tuhan sudah sempurna menciptakan semuanya, dunia dan seisinya, telah mengirimkan nabi, para utusannya, kitab-kitabnya, sehingga manusia dipersilakan sebebas-bebasnya menentukan jalan hidupnya. Selain aliran Mu'tazilah, ada juga aliran Jabariyah, sebuah aliran yang fatalisme. Jadi menganggap bahwa semua itu adalah kehendak Allah. Antitesa dari Qadariyah adalah Jabariyah. Dan kemudian ada juga aliran Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai titik temu antara yang Qadariyah dengan yang Jabariyah. Secara substansi, Ahli Sunnah wal Jamaah pun berasal dari hasil kompromi atas dua paham yang sangat bertentangan antara yang Jabariyah dan yang Qadariyah. Pemirsa dimanapun berada, setelah berakhirnya
masa perdebatan di bidang akidah, lahir kemudian masa penafsiran Al-Quran. Banyak mufasir-mufasir besar lahir, seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Jalalain. Dan sebagaimana kita tahu, ternyata para penafsir itu pun punya kelompok sendiri-sendiri. Seperti Ibnu Katsir, banyak dirujuk oleh saudara-saudara kita yang Salafi dan Wahabi. Kemudian Jalalain, yaitu tafsir dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Ini banyak menjadi rujukan para kaum Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Dan ini sekaligus juga menyiratkan bahwa ternyata kita beragama banyak dipengaruhi oleh preferensi kita, oleh subjektivitas kita. Pemirsa dimanapun berada, pertanyaan besarnya adalah, siapakah sesungguhnya yang punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis? Karena pada faktanya, mazhab menghasilkan berbagai cara pandang, berbagai pendapat. Demikian juga aliran akidah, tidak hanya berbeda pendapat, mereka saling berperang selama ratusan tahun. Demikian juga dalam menafsirkan Al-Quran, ataupun para penyusun hadis, terutama para pengikutnya. Mereka dengan bermodalkan hadis-hadis yang mereka miliki, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling menganggap sesat yang tidak sejalan dengan pendapatnya. Atas dasar hal tersebut, kami menawarkan sebuah solusi dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta, yaitu membaca teks agama dari dimensi qadim, bukan hanya dari dimensi lahir atau historis. Sebagaimana Quran Surat Al-Waqiah 78-79, bahwa Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak terperangkap oleh bahasa dan budaya, tidak dipecah oleh mazhab dan perbedaan politik. Disinilah ruh agama bersatu. Semua rasul berasal dari nur ilahi yang satu, hanya tampak berbeda ketika mewujud di alam dunia ini. Dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta yang memegang otoritas tertinggi atas tafsir agama adalah ruh yang bersambung langsung dengan sistem wasilah, bukan sekedar akal, gelar akademik, atau penguasaan teks. Karena teks hanyalah pintu, bukan kalamullah itu sendiri. Tafsir hanyalah peta, bukan realitas kalamullah. Pemirsa dimanapun berada, sebagaimana yang selalu kami sampaikan bahwa Allah itu maha berkalam. Nama kalamnya adalah kalamullah. Kalamullah di alam ketuhanan, di alam maha qadim, ia tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, karena sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un. Kemudian Allah menurunkan kalamnya ke dalam dimensi yang di bawahnya, yaitu alam qadim. Di situ sudah berbentuk nur, berbentuk ruh, dan berbentuk cahaya. Itulah kalam qadim atau Quran qadim. Dan hamba-hamba yang disucikan rohaniahnya, dia bisa menyentuhnya. Dan sebagaimana kita tahu bersama, pasca nubuah berakhir, ada hamba-hamba yang disucikan rohaniahnya, yang meneruskan fungsi-fungsi tersebut, yang melanjutkan fungsi kenabian, fungsi kerasulan, dan fungsi kewahyuan. Ia bisa seorang warasatul anbiya,
bisa seorang waliya mursyidah, bisa seorang ulil amri minkum, atau rasulun min anfusikum. Dan setiap zaman Allah selalu mengirimkan, karena pasti sistem wasilah adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang permanen, sesuatu yang ada sepanjang masa. Ia ada mendahului alam dunia ini dan akan tetap ada sampai akhir nanti. Oleh karena itu, ketika terjadi perbedaan, kembalilah kepada Quran. Namun Quran yang dimana? Kalau Quran yang tekstual, maka kita akan kembali bertanya, teks yang mana yang akan kita menjadi rujukan? Ketika Al-Quran sudah mewujud dalam bentuk tekstual, dalam bentuk mushaf, tentu untuk memahaminya harus ditafsirkan. Dan permasalahannya, siapakah yang punya otoritas untuk menafsirkan hal tersebut? Dan fakta sudah membuktikan atas dasar penafsiran tersebut kita telah terjadi perbedaan, mulai dari mazhab, mulai dari kualitas hadis-hadis, kemudian perbedaan dalam akidah yang melahirkan peperangan yang cukup panjang, dan perbedaan cara menafsirkan. Itu menjadi perbedaan, menjadi perpecahan, dan melahirkan aliran-aliran dan golongan-golongan. Oleh karena itu, hanya dengan membaca Quran Qadim yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di alam ruhani, melalui hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, dan setiap zaman Allah menggaransi selalu ada pribadi-pribadi tersebut. Sudah saatnya lah kita menemukan sang waliya mursyidah yang bisa membacakan Quran Qadim dan bisa mempersambungkan ruhani kita ke dalam sistem wasilah. Karena itu hanya satu-satunya cara dan satu-satunya jalan. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Tujuan kami tentu udkhulu fisilmi kafah. Kita beragama harus kafah, harus yang lahiriah dan yang ruhaniah, harus yang duniawi dan yang akhirat, yang baharu dan yang qadim. Dan kami hadir untuk melengkapi pemahaman yang sudah ada, mengisi pemahaman yang masih belum tersentuh oleh umat. Illahi anta maksudi wa ridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.